Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang mulia pengaruh pondok pesantren Darul Falah Al-Rawdah, Rohani Ilahi Ihsan Salim Al-Habib dan Ibu Nyai Haja Umi Habibah yang kami hormati, seluruh dewan juri dan seluruh sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, malam dingin ada genderuwo, sambil mantap sepiring kopi. Bila hadirin sudah legowo, bolehkah kami mulai pidato? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah memerintahkan sholat, Allah tidak mendirikan sholat. Allah menyuruh zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Tetapi ketika Allah menyuruh bersalawat, apakah Allah bersalawat? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat, Allah memerintahkan bersalawat, Allah pun membaca salawat. Terbukti bahwa membaca salawat ibadah yang berkah-berkah, pahala berlipat, dapat jaminan rahmat dan syafaat. Insya Allah. Bermohon salawat. Apa kekuatan salawat sebenarnya? Ibnu Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin mengatakan bahwa salawat dapat mengikat keresahan, kemudahan, dan kesempitan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab yang dikutip dalam kitab Penanggur Wudhu. Idzal faham maka lalu kamulah kalian buka bahwa semakin banyak membaca salawat kepada Rasul akan dijauhkan dari duka dan diampuni dosa-dosanya. Makanya ulama zaman dulu banyak mewujudkan salawat. Tapi ingat sahabat santri, kita yang masih berproses, jangan mengejar seberapa banyaknya, tapi mengejar seberapa istiqomah kita membaca salawat. Berdoa salawat, kuncinya selipkan salawat di setiap aktivitas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat santri, monggo saling-saling kita membaca salawat agar selalu ingat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama fi ilmillahi salatan daimatan biwami mulkillahi mauladi. Ingat Rasul baca salawat, mau sekolah ingat Rasul baca salawat, mau tidur ingat Rasul baca salawat. Semua nikmat berbaca salawat. Setuju sahabat santri? Nah, jangan sampai bertingkah laku dengan seperti si kabayan yang ikut berembara demi mengejar cinta anaknya Pak Kiai, yang itu dengan cara hafal satu salawat.
Seleksi dimulai. Pak Kiai pun memberikan instruksi. Silakan sebutkan nama dan bacakan salawatnya. Peserta pertama, nama Ahmad. Bacakan salawatnya. Allahumma ya habibi habibi masya Allah. Peserta kedua, nama Mustafa. Silakan bacakan salawatnya. Ya Al-Masihul Mustafa. Subhanallah. Nah, peserta ketiga ini beda. Keringat bercucuran, rambut berantakan, tidak lain dan tidak bukan adalah si Kabayan. Peserta ketiga, Kabayan. Silakan bacakan salawatnya. Kabayan. Kenapa kayak gitu? Tadi salawat pakai nama. Itu mah bukan salawat. Kalau kamu salawat pakai nama kamu, itu bukan salawat, Kabayan. Maaf. Nah, akhirnya si Kabayan pun lemas. Cinta pun kandas. Ampun, kacau si Kabayan. Jadi sahabat santri istiqomah yang baca salawat. Pertama, sebagai bukti cinta kepada Rasul. Dan selanjutnya, insya Allah berkah salawat tidak hanya terasa di dunia, tapi juga di akhirat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput aku. Nomor 7 Islam. Tadi tak ada satu. Ya Allah. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, karena bumi akan selalu mendoakan seseorang berjalan itu. Dan siapa yang mampu berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan masuk jalan menuju surga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dukung saya dalam pemilihan calon ketua Dewan Nasional sampai sampai dan kepala Arafah pada dengan bicara. Jangan saya sampai apapun yang dilakukan Assalamualaikum ya amin ya uti atam masyailal badat wala tansa'i malur ribat ida kuntum ummat Muhammad ajib salamin binasyad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajah Umi Habibah, yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada rekan-rekan santri baik putra maupun putri yang berbahagia. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, kemakanan sering membuat kemakanan kemakanan sering membuat kita memandang kecil yang lain, tidak bisa lagi mengorbankan orang. Sedikit punya jabatan, dada besar, hidung mekar, telinga lebar. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Dititipin kok sombong, ya gak pantas lah. Kayak tukang parkir dong, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tapi dia gak sombong. Nanti mobil pergi satu persatu, habis sama sekali, dia gak sedih. Apa rahasianya? Ini tasawufnya. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan, dan rasanya menyakitkan. Sakitnya tuh di sini. Ada orang kaya, punya banyak harta, duduk di atas tahta, layaknya seorang raja. Makannya pizza, minumnya es boba, tapi dia sombong, dia angkuh, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan semua itu. Sahabat santri yang insya Allah dibanggakan umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan harta kepada seseorang untuk dijaga dengan baik, bukan untuk dirinya sendiri lalu dipersembahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memandang wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan aku, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sifat sombong itu salah satu sifatnya Allah. Hanya Allah lah yang boleh sombong. Dialah pemilik semua ini. Dialah yang maha kaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya terdapat kesombongan mulut seberat debu. Masya Allah hadirin, sifat sombong ini sangat membahayakan bagi kita semua, sampai-sampai menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang baik harus menjauhi sifat sombong dan selalu bersikap rendah hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pidato ini, mari kita bersahabat bersama-sama. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jangan sombong wahai umat Nabi, terapkanlah akhlak terpuji dengan cara merendahkan hati. Insya Allah ridhoi. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah.
billahi billah. Ibu asing makan durian, dimakan di tengah pelarangan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali bisa terima kasih. Aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvani Edibia, usia saya 17 tahun, kelas 12 fakultas kedokteran, dan saya tentang Maulid Allah, usia saya 16 tahun, kelas 11 Universitas Al Quran. Kami berasal dari provinsi Jawa Timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Maka dari itu, hendaklah segala sesuatu adalah niat yang baik supaya kita selalu terkenakan dengan hal yang baik dan mudah-mudahan kesempatan yang baik. Betul. Meski kadang baik dan kita tidak diterima oleh manusia, tapi yang mulia, setiap niat yang baik pasti Allah akan menerima. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa berdoa dalam pengenalan calon kepada Pancasila di Pondok Pesantren Darul Ulum Lombok. Kami akan bersama dengan saya, Amin Syaikhul Sastra. Jangan lupa ya, strategi pengembangan mobil industri education. Serta pengembangan selatan selalu mengatakan pencegahan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati dan sahabat santri yang kami cintai, hadirin ada hadirat, nyonya-nyonya dan tua-tua, muslimin ada muslimat, mukminin juga mukminat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat
kuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim adalah saudara dari muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menelantarkannya, tidak mendoliminya, dan tidak merendahkannya. Cukuplah keburukan bagi seseorang yang merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu menyakiti hati orang lain. Islam melarang penganiayaan, kezaliman, atau segala perbuatan yang menuju pada perilaku semena-mena, baik kepada sesama muslim atau non-muslim, baik kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal, baik kepada makhluk berakal atau yang tidak berakal. Mentang-mentang pada dewasa, semena-mena pada yang muda, mentang-mentang kaya, semena-mena menyuruh, mentang-mentang puasa, semena-mena mengaku, mentang-mentang fitur, semena-mena beribu, mentang-mentang buat, semena-mena pada yang menunggu. Astagfirullahaladzim. Padahal semena-mena saja tidak boleh, apalagi dua mena-mena, tiga mena-mena, semena-mena. Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Qabair mengkategorikan menyatukan semena-mena dalam daftar dosa besar. Baca apa sih menurutnya semena-mena? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget aja deh. Penyebab semena-mena salah satunya adalah kosongnya iman atau ada iman tapi lemah di hati. Oh iya ya, dengan adanya iman di hati, orang akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbuat semena-mena, berkatalah yang baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dampak dari semena-mena yaitu terpaan, tipaan, resah, rusuh, ribet, ribut. Dampak lain dari semena-mena adalah kebahagiaan susah dicapai, kedamaian susah tercapai, urusan susah selesai, masalah tak kunjung usai, tak dibunuh, tak dipantai, sampai 2 tahun mah dikerai, main mata bercerai, ada yang bertikai dan bercerai, malah ada yang bercerai. Pelakunya malah santai-santai. Woi, sadar dong guys. Belum kami berkata, jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Bayangkan bagaimana perasaanmu kalau kamu dan keluargamu yang menjadi korban. Berpikir lebih jernih, merasa lebih dalam, bertindak lebih hati-hati, kontrol hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, mari kita stop semena-mena. Sahabat santri, oi, sahabat santri, oi, ada lagu nih. Semena-mena hidup, celaka-celaka tak boleh. Semena-mena bikin celaka, salah dosanya. Ayo tobat, minta maaf. Semena-mena bikin celaka, menyesal akhirnya. Ke Surabaya membeli batu, berangkatnya pakai sandal jepit. Giliran kami sang daya cantik, berkesedihan kami mohon pamit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Paling kecil lagi bikitan. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 3, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sempurna, umur saya 18 tahun, kelas 2 dan sesama tentang Al-Quran. Saya bekerja di Provinsi DKI Jakarta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yang kami fihi khairan, sallallahu alaihi tariqan wal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karena itu, rajinlah belajar agar menjadi seseorang yang pandai, karena ilmu sesungguhnya bukan yang lebih mahal, tetapi ilmu sesungguhnya adalah yang dapat memberi manfaat. Mungkin itu sebagian dari saya yang mau lupa buku saya, dan antum menemukan pada yang masih ada di pondok pesantren Darul Salam Darul Salam Jember dengan saya melakukan yang serta akhirnya dalam dan aku mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Ririn bernama Koko ingin bertarung melawan Boruto. Jika hadirin merasa kepo, mari dengarkan saya berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dewan juri, dewan hakim yang saya hormati, serta kawan doi dan santri yang saya cintai. Mbak santri, kumaha siap menonton saya? Amazing. Bersama merupakan sebagian dari iman, sebagaimana zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu ialah sebagian dari iman itu sendiri. Bahkan di dalam hadis yang lain, zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bil khair, bahwa rasa malu itu tidak datang kecuali mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka yang memiliki rasa malu. Ibnu Qayyim dalam salah satu kalamnya mengatakan, rasa malu adalah akhlak yang begitu mulia. Ketika seseorang menempel di dalam tubuhnya rasa malu, maka sungguhnya dia menjadi mulia. Tetapi ketika hilang rasa malu dalam tubuhnya, dia hanya bagaikan kumpulan debu dan tulang yang tidak berguna sama sekali. Sahabat-sahabat santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mengutip dari buku pendidikan akhlak berbasis hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Saifuddin Amin, rasa malu adalah suatu akhlak yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan kurang memperhatikan haknya orang yang memiliki hak. Mbak santri, jangan ngantuk ya, harus fokus melihat saya. Ajaran Islam menempatkan rasa malu sebagai cabang keimanan seseorang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu fada'u wa sab'una aw wada'u wa sittuna syu'batun fa'afdaluha qawlan la ilaha illallah wa adnaha imanul awal anit tariqu wal haya'u syu'batun minal iman, yang artinya iman mempunyai 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Hadirin rahimakumullah, Habib Umar bin Habib mengatakan sebaik-baiknya sifat adalah rasa malu, dan sebaik-baiknya rasa malu ialah yang dimiliki oleh seorang muslimah. Mengapa demikian hadirin? Karena seorang wanita sangat penting memiliki rasa malu, sebagaimana zikna Rasulullah SAW di dalam salah satu kisah bahwasanya beliau sedang berjalan di dekat Ka'bah, terhembus angin, terangkat sedikit jubah beliau, nampak betis beliau. Apa yang terjadi? Wajah beliau Rasulullah SAW memerah dengan rasa malunya karena kelihatan betisnya. Tetapi di zaman sekarang, jangankan betis, seluruh tubuhnya pun yang nampak tidak ada rasa malunya. Na'udzubillah min. Apabila seseorang hilang rasa malunya secara bertahap, perilakunya akan buruk, kemudian menurun kepada yang lebih buruk, dan terus meluncur ke bawah dari yang hina kepada lebih hina sampai ke derajat paling rendah. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan perilaku yang buruk dan menjalankan perilaku yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Nama saya Salma Adam, saya 17 tahun, 11 aku biasa menghafal Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Rubiar Makna Nazari, umur saya 16 tahun, saya sekolah di Kafir SMA Tasawuf Quran, kami dari Tasawuf Radio dan Provinsi Sumatera. Dalam perkataan Allah sudah memanggil pada Nabi Muhammad Abdullah bin Nasir Al-Andalusi dijelaskan. Insya Allah beliau akan mendapatkan kemudahan, kebahagiaan serta menanggal dalam melakukan masyarakat. Oleh karena itu, berdoa seperti kami sampai negeri jihad. Memang sebagai semangat nasihat adalah dia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan lupa dalam pengiriman calon kepada nasional di pondok pesantren Santri para anjur dengan cara baik tangan syariat sastra dipahami ke masyarakat. Berbina di Medan Sumatera Utara, jika ikan menentukan penggunaan abadi, mengapa menentukan penggunaan sementara. Cukup sekian dari kami, wabillahi al-Quran muhammad, wa'bi wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh pondok pesantren Darul Taqwa Ar-Raudhah, yang terhormat Dewan Juri Dewan Hakim, hadirin santri putra santri putri seperjuangan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah. Quran surah Fussilat ayat 46. Ayat ini menjelaskan barang siapa yang berbuat baik maka akan menerima manfaat kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk maka akan menerai kejahatan-kejahatannya. Kita tidak boleh berbuat baik, kita tidak boleh berbuat zalim, karena Allah Maha mengetahui. Seperti yang disampaikan tadi, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yang baik Allah akan menolong, yang salah Allah akan menghukumnya. Hukuman kepada orang-orang yang zalim tidak hanya akan dirasakan di akhirat saja, di dunia pun Allah bisa menghukumnya. Lalu bagaimana tuntunan Islam dalam menghadapi kezaliman? Yang pertama, jika kita melihat kezaliman, sabda Rasul, unsur al-khata zaliman al-mazluman, tolonglah saudara yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Menolong saudara yang dizalimi itu sudah seharusnya. Tetapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Menghentikan kezalimannya dan mengajak ke jalan kebenaran. Yang kedua, jika kita yang dizalimi, tuntunan Rasul, jadilah sabar dan pemaaf. Jika dicaci, jangan membenci. Jika dihina, jangan terlena. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Seperti wanita Yahudi yang ingin meracuni Rasulullah SAW dengan cara mengaburkan racun di atas makanannya. Akan tetapi Rasulullah diselamatkan dan akhirnya wanita itu pun mengakui akan kesalahannya. Tapi apa? Rasulullah memaafkannya dan tidak menghukumnya. Yang ketiga, jika kita yang berbuat zalim, sabda Rasul, saya mengenali maka bayarlah. Jika itu berkaitan dengan harta, maka bayarlah. Jika kita melanggar harga diri dan kehormatan, maka kita maaflah. Kita harus minta maaf karena apa? Karena jika orang yang terzalimi tidak memaafkan, kemudian berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kita harus bersikap tenang seperti si Rahmat. Si Umar mau berbuat zalim kepada si Rahmat dengan membuat pertandingan untuk mendapatkan si Fatimah. Aku Pak Kiai, kamu si Rahmat dan si Umar ya? Boleh. Si Umar punya aturan sendiri, ngumpulin hewan paling banyak, yang kalah bersihkan satu kampung dan meninggalkan Fatimah. Si Umar tahu itu berat banget bagi si Rahmat. Si Umar manjat pohon, dapat 5 burung. Si Umar turun, dapat 30 ayam. Tapi si Rahmat malah bingung mengelilingi pohon bambu. Saya kata Ibrahim misalnya, ya Allah, saya nangkap ayam saja takut,
apalagi manjat pohon, pasti jatuh saya ya Allah. Sedih banget sih. Waktu pun habis. Akhirnya si Rahmat memotong sepotong bambu yang di atasnya ada permen karetnya. Pak Kiai pun memberi instruksi, silahkan kumpulkan helmnya masing-masing. Yang pertama si Umar. Si Umar pede, mana Pak Kiai banyak nih helm saya. Hebat kamu Umar. Yang kedua si Rahmat. Karena kamu gak senyum-senyum. Emang kamu bawa apa? Saya cuma bawa sepotong bambu Pak Kiai, silahkan dibelah. Pak Kiai pun membelah bambu itu. Terus keluar ribuan semut bertebaran. Dengar lantangnya si Umar, wahai. Dengar lantangnya si Rahmat, wahai Umar. Dengar lantangnya si Rahmat, wahai Umar. Itu hewan yang saya bawa. Terus si Umar pingsan karena takut melihat ribuan semut. Cerdas bukan? Mantul si Rahmat. Jadi hikmahnya itu apa? Jadi jika kita diberikan ujian, dizalimi oleh orang lain, kita harus terus sabar dan meminta petunjuk kepada Allah. Jadi sahabat, hindarilah perbuatan zalim sekecil apapun itu, karena akibatnya akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Jauhilah perbuatan yang merugikan. Perbanyaklah amal-amal kebaikan. Jangan membatasi, jangan membangai kerana hati. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke tangan. Sejak Allah itu makan teh. Nama saya Muhammad Hussein, Islam Darul Islam. Setelah disertai Al-Quran, saya berulang-ulang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an al-Karim sambil Allah menerangkan kebenaran dan melembutkan Allah." Oleh karena itu, saat kita menyampaikan kebenaran, minimal orang dua versi yang diceritakan menurut unsur dan orang muslim. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung saya dengan pemilihan cara bukan terasa berdasarkan ibadah pesantren dan salah pandangan dibaca lain oleh saya yang bisa sulit mulai bukan bahwa hubungan jauh lebih indah daripada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dengan diri yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sahabat-sahabat santri baik putra maupun putri yang berbahagia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya ada seorang pemuda tatkala dia merangkak tangan niscaya Allah pasti akan menjawab doanya.
Bahkan para ulama memberikan gelar wa rajulun madhulun wa ma'rufun fis sama' wa sayyidina Uwais al-Qarni. Lelaki yang tidak terkenal di bumi tetapi terkenal oleh penduduk langit adalah Uwais al-Qarni. Apa gerangan amalan yang dilakukan oleh Uwais al-Qarni sampai Rasulullah menangis? Padahal beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ternyata dia memiliki amalan yakni memuliakan orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Sobat-sobat santri yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Surahul Azim. Menurut tafsir Maulana Syekh Ahmad Sayyid Bantawi mantan Syekh Al-Azhar Syarif mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini mencakup 3 perintah seorang anak kepada ibunya. Yang pertama, tatkala dia mengucapkan kata-kata kasar, bahkan mengangkat nada bicara dengan keduanya. Kemudian yang kedua, janganlah dia mengucapkan kalimat sampai membuat kedua orang tuanya sakit hati. Dan yang ketiga, janganlah dia menganggap orang tuanya itu tua ketika berumur, bahkan ketika muda pun dialah orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, Maulana Syekh Ahmad, Maulana Syekh Habib Salim As-Safi Sultanul Ulama mengatakan, janganlah engkau bersusah payah mencari wali-wali Allah, karena wali-wali Allah ada di dalam mulut ialah ibu bapakmu. Ibu bapak dimanapun berada, ketahuilah bahwa lisan ibu bapak sekalian itu sangat keramat. Karena apa? Karena yang diucapkan apakah itu keburukan pasti akan terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan doa-doa yang baik pasti akan terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian hadirin? Di dalam hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabda, salam sudah wajib mustajabat kasatkannya. Ada 3 doa yang dimana Allah pasti akan mengijabah. Ahadihuma, salah satunya adalah doa ibu bapak kepada anaknya. Sobat-sobat santri yang berbahagia, ada kisah nyata diceritakan bahwasanya ada seorang ibu menyaksikan aksi dakwah pada tahun 2020 sembari menunjuk kemudian berkata kepada anaknya, semoga kamu bisa seperti itu. Demi Allah saya katakan 4 tahun doa itu berlalu, 2024 anak itu berada di depan kalian. Tepuk tangan dulu buat ibu saya teman-teman. Bayangkan untungnya waktu itu ibu saya menonton tontonan yang memberikan aksi dakwah. Bagaimana kalau 4 tahun lalu ibu saya menonton Dragon Ball? 4 tahun kemudian saya menjadi lebar. Hei, mulut saya keluar api. Sangat membosankan. Sahabat-sahabat santri yang berbahagia, menjelang bulan Ramadan kali ini, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui jalur singkat, yakni berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, tidak usah bersusah payah mencari wali-wali Allah, karena wali-wali Allah ada di dalam rumah. Dan yang ketiga, tontonan yang terbaik hanya ada di pondok pesantren Darul Falah Ar-Raudhah. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Binati Zumba dan saya Nanda Hasan, usiakan 15 tahun, sekolah di SMK Kasuburan, kelas 10 Dewasa Indah. Kami demokrasi dari rakyat pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menurut Allah, bila Anda Muhammad, Rasulullah kepada Allah sekalian. Barang siapa yang berangkat untuk menuntut diri, maka dosanya akan diampun sebelum melakukan darinya. Untuk itu, marilah kita tingkatkan belajar kita, karena tidak ada seseorang yang menemukan dalam keadaan tanggal. Jangan lupa berutama dalam pemilihan jalan kepada orang masyarakat, kepada kesadaran dalam cara ada juga, kami akan mencari dulu. Dengan cara kanan, syarat dan masyarakat. Dengan perkara yang membuat kesadaran kepada kita, bila alat yang belajar, kita akan berjalan. Seluruh manusia berkata, seluruh syarat dan masyarakat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak codaannya ya Allah. Standar nak seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Dengan diri yang kami hormati, sahabat santri yang kami cintai, salam hormat dari kami dari Allah yang siap berasri. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, siapa sih yang tidak pengen di antara kita mempunyai ilmu yang bermanfaat? Pasti semuanya pengen. Betul apa betul? Sebab ilmu yang berkah dapat memberikan manfaat. Pasti semuanya pengen. Betul apa betul? Sebab ilmu yang berkah, sahabat santri dapat memberikan manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ilmu yang berkah dapat membuat seseorang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita belajar ilmu sedekah, berkahnya kita lebih sering sedekah. Kita belajar tentang banyak sombong, berkahnya kita dijauhkan dari riya dan sombong. Terlihat memanfaatkan ilmu ketika perintah dilaksanakan, ketika larangan maka dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Allah. Dalam ayat ini Allah memberi pernyataan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kualitas manusia dilihat dari ilmunya, karena segala aspek kehidupan harus dengan ilmu. Mau salat, ada ilmunya. Baca Al-Quran, ada ilmunya. Duet ceramah, ada ilmunya. Mau nikah, mau dong. Maksudnya, mau nikah juga ada ilmunya. Tapi ilmu yang seperti apa ilmu yang berkah, dan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Yang pertama itu dengan menatap hati, dengan niat dan bukan maksud karena dunia.
Karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan sikap rendah hati, ikhlas dan ridho. Jangan sampai niat kita belok karena tujuan dunia. Karena kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar ilmu karena tujuan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Syafi'i pun berkata, al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan pernah masuk di dalam hati seseorang, maka kalau hati tersebut dipenuhi dengan maksiat. Yang kedua yaitu adab, al-adabu qabla al-ilmi, yaitu kita belajar adab dulu sebelum kita belajar ilmu. Karena percuma dengan belajar ilmu bertebaran diriwan, tapi akhlak diabaikan. Jangan harap dapat perubahan. Maka utamakanlah baik adab terhadap guru, terhadap ilmu maupun terhadap majelis ilmu. Tapi jangan sampai kita bertingkah kotor seperti sekalian. Astagfirullahaladzim. Lalu apa wujud keberkahan ilmu tersebut? Nah, di antaranya ilmu kalau orangnya berkah, maka ia senantiasa menjalankan aktivitas kehidupannya menjadi mudah, ibadahnya menjadi lillah, dan hatinya menjadi istiqamah. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang malang jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi hilang, yang lillah jadi ibadah. Ajib. Kemudian apa sahabat santri, orang yang mempunyai ilmu berkah akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallahul azim. Dan sahabat santri diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kita lihat guru-guru kita yang ada di hadapan kita, beliau adalah orang-orang yang hebat. Dimanapun beliau berada, pasti dihargai dan dihormati oleh banyak orang dengan sebab ilmu. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir orang yang ilmunya berkah, maka senantiasa diamalkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu dan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada biaya, ada ini, ada sedang di Surabaya. Kita berdua mau pamit, jangan kangen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar magis. Saya kasih dari provinsi Jawa Barat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ilmu bima ya'malu kasyadah ila al-amal." Ilmu tanpa diamalkan berikan pahala tanpa doa. Ada sebuah hal yang berbulu. Apa yang kita lagi, apa yang kita pelajari harus kita amalkan agar bermanfaat bagi sesama. Sebenarnya sekedar jangan lupa dalam jalan dikatakan di sana pondok pesantren dari sana adalah Allah membuat aman suara inspirasi sebanyak banyaknya. Kalau yang mau cikgu dalam satu bulan tapi menunjukkan ada yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Ayo santri semuanya menuntut ilmu, menuntut ilmu itu wajib minimnya bagi kaum muslimin dan muslimat dari ilmu sampai ilmu. Izinkan saya berdiri di sini menyampaikan pidato yang cukup singkat. Semoga apa yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama bil-kitaban wal kitaban bil-qira'ah wal qira'ah bil-ma'rifah wal ma'rifah bil-ibadah wal ibadah billahi ta'ala. Yang mulia pengasuh pondok pesantren dari Talang Arnaldo Pramodini Haji Ihsan Sayyid Al-Habib dan Ibu Hajar Ummul Habibah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hari ini santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Dukil Al-Bumin Gelar Al-Bayar and the Creator of Everything in this universe Allah Subhanahu wa Ta'ala Bikairina Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga telah dilimpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menerima zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni akhir Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mendiang kata remaja, maka pilihan kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas atau dalam kamus bayi biasanya dikenal dengan sebutan anggota. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga dari dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan jalan memimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, kan? Insya Allah kita semua pasti bisa menjadi Oliver and Stephen Elba. Tetapi bagaimana caranya ini? Apakah dengan dia manis di kelas? Atau dengan menjadi pemimpin kita bisa berubah? Tentu tidak. Tahu gak sih, dalam itu kunci sukses nomor 1 untuk menjadi negara India di arah informasi. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi bintang pelajar dan idola di sekolah, kita harus ada strategi. Strateginya yang pertama antara lain dari hubungan orang tua. Pastinya, remaja yang akrab dengan orang tua akan mendapatkan ridho Allah yang lebih besar dari yang beradilus yang orang tua ucapkan. Hal ini terdapat dalam hadis. Ridho Rabbi ridho yang baik. Ridho Allah terletak pada ridho Allah yang Allah. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, dari dengan guru. Guru merupakan orang tua kita setelah ayah dan ibu. Betul para hadirin? Kalau guru-guru kita sudah lupa sama kita, insya Allah. Kalau guru-guru kita sudah lupa sama kita, bayangin aja betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapat dari mereka. Hal ini terdapat dalam hadis. Man al-namani al-man faqad al-mawdu abadan. Barang siapa yang mengajarkanku sendiri saja, maka akhirnya menjadi hamba sahaya baginya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib.
Yang ketiga, dari teman-teman. Kita lebih sering menghabiskan waktu dengan teman, kan? Teman sejati adalah teman yang saling menghibur, saling menonton, dan saling menolong untuk bersama-sama mencari remaja impian. Tetapi awas, sebagian dari teman kita hanya menghargai untuk kesenangan saja. Ketika kita sedih dan perlu ditemani, mereka justru meninggalkan kita. Bahkan ada juga teman yang menghalang-halangi dan mempengaruhi kita di saat sedang menjalankan ibadah puasa. Misalnya, ada teman yang mengajak kita bermain petasan saat orang sedang beribadah. Masya Allah, semoga kita tidak menjadi yang buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita raih. Tetapi awas, jangan sampai menjurus ke dalam hal-hal yang dapat membuat kita lebih lahir maupun lebih lahir. Apalagi dosa di bulan Ramadan yang mana kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk hamba yang beriman dan bersabar? Sallallahu Nabi Muhammad. Sekarang ini zaman yang modern, Mbak. Serba canggih kan? Serba teknologi, Mbak. Namun bicara sambil bakar bunga, tinggal merinci apa yang bisa kita dengan style. Mau tahu tentang dunia yang akurat, tinggal browsing di internet. Mau tahu kabar sanak famili yang berjaya, tinggal download. Mau tahu status teman dan upload foto terbaru, tinggal upload di Facebook sambil cemilan. Sampai pilihan tinggal WhatsApp. Masya Allah, serba mudah ya. Mengapa di sebelah benda ilmu susah? Mengapa di sebelah pengajian tinggal kemunduran? Hanya ada satu kuncinya, jawabannya adalah hati. Mengapa hari? Karena hati kita telah diciptakan oleh nikmat dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mawludin yuladun ala lahir, wa ana wali billahi bitamhi, ayyunasyahu ayyuhmat insanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang menjadikannya hidup, nasrani atau majusi. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok, mulailah dari sekarang. Mari kita meningkatkan keimanan kita agar terhindar dari rayuan dunia dan bahaya dunia. Mulai sekarang, siapkanlah diri dengan sang kesuksesan. Biarlah belajar, teraturlah, jalani kehidupan, dan sering-seringlah berdoa. Insya Allah kamu pasti akan sukses. Hidup kita ini indah, jadi jangan disia-siakan. Karena sedikit pun kita berada di dunia. Itulah yang namanya kehidupan. Sebelum saya akhiri pidato saya, marilah kita bersama-sama bersyarah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya santriwan dan santriwati, anjurkan berkecil hati, hiduplah sekali, jangan disia-siakan lagi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan peserta nomor urut 15.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon mangga, Bu. Pohon mangga berwarna lebat, sangkar kopi diminum hangat. Selamat malam para sahabat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh pondok pesantren Darul Falah Al-Huda, Muhammad Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajah Ummi Habibah yang terhormat, segenap dewan guru dan dewan hakim yang kami hormati, panitia yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah, hadirin santri pondok pesantren Darul Falah Al-Huda yang berbahagia. Gibah atau gosip adalah menyebut-nyebut seseorang yang tidak hadir di hadapannya tentang sesuatu yang kurang disayani oleh yang disebutkan. Jika kalian memang menyebutkan tidak ada yang bersangkutan, maka itu dinamakan buhtan, kebohongan besar. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang suka membenci satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sedang mati, dan kamu merasa jijik dan bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Gibah itu terlihat seperti hal sepele, hanya pergaulan lisan, membicarakan aib orang lain, padahal gibahnya sangat fatal. Aib akan terus menyebar luas, sehingga terus menyebar luas, sekampung, sedesa, sekabupaten, sekota, senegara. Apalagi kalau kita gibah dan gosipnya di media sosial, itu lebih kejam, karena dalam hitungan menit orang yang jalan negeri pun dapat mengetahui aib seseorang. Kerugian dari gibah akan merusak kehormatan seseorang, mengajarkan kebodohan dan juga meninggalkan pahala puasa, sehingga puasa yang dirasakan hanya lapar dan haus. Na'udzubillahi min dzalik. Coba perhatikan, orang yang gibah rata-rata itu menggunting di belakang orang yang bersangkutan, hanya berani di belakang orang yang bersangkutan. Gibahnya begitu lincah. Siap sini, bla bla bla. Siap situ, anu. Lihat itu, begini begitu, begitu.
penampilan ini, begitu berlaku ini, begitu berlaku ini. Tiba-tiba orang yang digunting itu datang. Seketika orang yang digunting itu langsung mengubah ekspresi wajah dan langsung mengubah topik pembicaraan. Begitulah sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raddal ildan akhihi raddallahu an wajhihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbiak terbuka aib saudaranya, niscaya Allah akan menjaga wajahnya di hari akhir nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah ini bukan para sahabat santri. Di sini gibah, di sana gibah, di mana-mana ada gibah. Kemarin gibah, tadi pun gibah, sekarang kita pun akan gibah. La la la, jangan gibah, la la la, jaga lidah, jangan gibah. Burung cendrawasih menggagayani, Dicarinya di kota Papua. Cukup sekian dakwah kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indah. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 15 silakan. Elin tuh. Mana mikir curi deh. Jadi pakai nih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengisi pondok pesantren Darul Al-Arabah Rahmatul Haji Ihsan Salim Al-Habib dan Bibi Hajar Ummi Habibah yang berhormat Dewan Juri Dewan Habib yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hadirin sahabat santri yang dicintai Rasulullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau kita dapat menikmati zaman Islamnya, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Sahabat santri, saya datang ini dari perempatan jalan Sudirman. Ini bertemu dengan abang beliau. Dengan kesempatan saya berpidato dan memperkenalkan zaman dulu. Hadirin sahabat santri yang berbahagia, perbedaan memiliki perbedaan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali terhadap pembentukan pribadi manusia. Seseorang itu bisa baik atau jelek pribadinya karena ditentukan oleh pergaulannya. Dalam kenyataan hidup sering kita saksikan keadaan manusia yang semula baik pribadinya, bila anaknya terpuji sifat-sifatnya, akan tetapi setelah bergaul dengan orang-orang jahat, maka sedikit-sedikit ia akan ikut jahat. Dia sudah terbiasa dengan apa yang namanya miskin, alat, lengkap, pemilik, narkoba, dan bahasa lantas kalau tidak dibarengi dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Hadirin sahabat santri yang berbahagia, asalkan kita tahu bahwa di luar sana sudah banyak pemuda yang berani berencana ke sana kemari, sudah banyak pemuda yang berani memberikan kedua orang tua, sudah banyak pemuda yang berani bermain jujur, bahkan lebih lagi sudah banyak pemuda yang berani hidup di luar nikah. Masya Allah. Hadirin, Allah kita hidup dengan siapa saja, asalkan kita sudah memiliki dagangan yang kuat agar kita dapat menolak dan menembus arus yang datang dari mana saja. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang teknologi sudah mulai canggih, manusia mulai hidup didampingi oleh mesin, sehingga saya teringat oleh lagu Salim dahulu yang menyanyikan tentang mesin pada tahun 2000. Menjadi misal tahun 2000 berjasa berjalan berlari menggunakan mesin, manusia wilayah mesin, makan dan minum wilayah mesin, sungguh menarik kalah tahun 2000. Ikut saja suaranya. Alhamdulillah. Sahabat santri, selamat datang di masjid Hadis 12. Yani, para alim ulama kekasih Allah dan orang-orang yang bersyukur. Orang yang cinta kepada para alim ulama dan orang-orang yang syahid, ia akan merasakan ketentraman hidup di dunia. Hatinya merasa puas terhadap pemberian Allah dan tawakal atas segala ketentuannya. Sahabat santri, kira-kira siapa yang menjadi kekasih Allah? Apa kata kamu? Kamu atau aku? Kalau kamu sama aku nanti jadi kita. Kan saya misalnya. Sahabat santri rahimakumullah. Namun kenyataannya sekarang ini malah sebaliknya. Kebanyakan pemuda zaman sekarang tidak suka dengan apa yang bertentangan dengan hati orangnya atau pribadinya. Walaupun kenyataannya orang tersebut orang baik-baik. Sehingga seorang penjaga mengatakan, Nabi Muhammad. Hadirin, dengan adanya semacam ini, bagaimana cara kita bergaul dengan baik? Sehingga Ali berkata yang paling benar,
pergaulan manusia dengan pergaulan, dan jika Anda meninggal, mereka akan menangisi Anda, dan jika Anda hidup, maka mereka akan mengasihi Anda. Berarti takut dahulu, diselang-selang kemudian. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan sering mengulang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan nomor urut 16. Disilakan. Bagus dong. Bagus. Anak santri naik pesawat, turunnya di Sumatera Barat. Lalu Abdurrahman umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan motivator yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hadirin sahabat santri yang dicintai oleh Rasulullah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, kita dapat berkumpul bermuajah bil wujud dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Hadirin, mungkin saya di sini tidak akan berkata panjang, karena panjang dan lebar sama dengan luas, betul? Saya di sini akan sedikit membahas tentang santri zaman now, santriwan dan santriwati. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda atau pemudi, khususnya kaum santriwan atau santriwati, lebih khusus mempopulerkan dirinya dengan santri zaman now yang tidak memiliki akhlak karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustaz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya dan tidak memperdulikan bacaan Qurannya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga karena realitas inilah banyak santri yang buang berkah ilmunya, hidupnya tidak bahagia dan rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri mau mengikuti wejangan kitab tauhid yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang hidupnya akan bahagia, mendapatkan ilmu yang barokah dan tidak mudah berputus asa. Mengapa demikian hadirin? Dalam kitab karangan Az-Zarnuji, syarat orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama, cerdas. Sebagai salah seorang pelajar harus cerdas. Dalam hal ini, santri zaman sekarang masih memenuhi syarat. Karena jika tidak, santri itu akan pikirannya di bawah normal dan tidak layak menjadi santri. Yang kedua, tidak boleh gampang puas. Sebagai seorang pencari ilmu, tidak boleh gampang puas dengan apa yang telah ia peroleh, karena dengan begitu ia akan tetap terus belajar dan menolak. Santri yang kehausan ilmu akan benar-benar menjadi santri yang milenial. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ketiga, sabar. Nah, di poin ini banyak santri yang gagal. Mereka ingin cepat pulang, kami ngaji ingin cepat ngaji, yang penting selesai. Padahal baru saja duduk, sudah ingin cepat pulang. Dengan istilah pujar teri balai dikit. Hayo, siapa yang suka begini? Sekali lagi, santri zaman sekarang kurang bisa bersabar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syarat yang keempat yakni punya bekal atau biaya. Rata-rata santri zaman sekarang tidak ada yang tidak mampu. Mereka dibiayai dengan uang yang cukup, kebutuhan lainnya sudah terpenuhi dan tidak ada kata santri kelaparan. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang cenderung berlomba-lomba dalam balapan Kalau mereka dibesu atau dikirim, seringkali dibawakan makanan yang enak-enak seperti dan lain sebagainya. Maka tidak heran santri zaman sekarang badannya sehat-sehat alias geli. Saat masih jadi santri baru, ditimbang berat badannya masih kisaran 40 kiloan. Selang beberapa tahun kemudian, ditimbang lagi berat badannya
menjadi 10 kilo. Masya Allah. Yang kelima, mengikuti petunjuk Ustaz. Nah, ini juga banyak santri yang gagal dari syarat ini. Sekarang sudah banyak yang berani kepada Ustaznya, tidak mau diarahkan, dibimbing menghiraukan, disuruh belajar yang belajar malah jagongan cerita kesana kesini, disuruh tidur, waktunya tidur malah begadang, keesokan harinya disuruh kegiatan malah tidur. Astagfirullahaladzim. Ini adalah gambaran santri yang tidak patut dicontoh. Yang terakhir, yakni waktu yang panjang. Artinya tidak cukup bagi seorang santri itu hanya modal sebulan sampai 2 bulan saja, tetapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Dan kalau bisa modalnya dilebihi dari 6 tahun. Karena santri itu bisa dikenal jadi semua. Kalau sekarang ada istilah pondok kilat, santri hanya nyantri sebentar, itu hanya sebagai hiburan saja. Karena ilmu yang ia peroleh dalam waktu yang singkat itu kurang sempurna, alias tahu atau paham luarnya saja. Maka dari itu, kita sebagai santri jangan sampai harga diri seorang santri direndahkan oleh orang lain. Setuju? Kita harus membuktikan kepada semua bahwa santri itu pasti bisa dan selalu bisa. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu di pesantren. Yang mau mencari ilmu itu berat, tetapi lebih berat jika kita terjun ke masyarakat tanpa ilmu. Dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, santri kurang bisa bersabar dalam menjalani proses demi proses saat mencari ilmu. Yang kedua, santri zaman sekarang kurang belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan dulu. Siang hari makan wajib, makan bareng sama kekasih. Cukup sekian pidato ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum